Selamat berjumpa pada kuliah pada kali ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang ekspresi gen, atau dengan kata lain bahwa ekspresi gen itu adalah transformasi genetik dari DNA sampai ke protein. Kita sudah belajar bahwa gen itu adalah molekul DNA. DNA itu terdiri atas rantai nukleotida, dan pada rantai itu tersimpan informasi-informasi genetik yang mengendalikan karakter dari makhluk hidup. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan masalah ekspresi gen pada organisme prokariot. Salah satu contohnya bakteri, kemudian ada organisme eukariot, contohnya tumbuhan, jamur, dan juga hewan tingkat tinggi seperti manusia dan hewan. Dan pada kesempatan ini juga kita akan mempelajari yang bukan sel, yaitu adalah virus. Jadi bagaimana ekspresi gen pada organisme prokariot, eukariot, dan juga pada virus. Dan dalam ekspresi gen ini kita akan membahas bagaimana DNA itu ditransformasi menjadi messenger RNA. Artinya bagaimana sintesis messenger RNA berdasarkan runutan nukleotida yang ada pada DNA, dan DNA ini adalah gen. Dan proses itu kita kenal dengan istilah transkripsi. Jadi transkripsi itu adalah proses sintesis messenger RNA yang komplement dengan rantai nukleotida yang terdapat pada DNA. Kemudian juga dari messenger RNA kita akan mempelajari bagaimana messenger RNA itu menghasilkan protein atau sintesis protein yang dikenal dengan istilah translasi. Nah, di sini kelihatan bahwa materi genetik itu adalah molekul yang menjadi gen, ya. Nah, ini dinyatakan bahwa informasi genetik yang menentukan sifat atau karakter seseorang atau organisme tersimpan dalam molekul DNA. Jadi gen itu adalah molekul DNA yang dalam hal ini tersimpan dalam susunan basa dari nukleotida pada DNA. Nah, kemudian molekul DNA yang panjang, artinya panjang sekali, artinya rantai nukleotidanya sangat panjang dan terdiri atas puluhan ribu gen. Dan setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi oleh tubuh. Jadi semua gen itu produk akhirnya adalah protein. Nah, protein ini yang akan berfungsi sebagai protein struktural, sebagai penyusun sel, penyusun raga kita. Kemudian protein berfungsi sebagai pengendali metabolisme, seperti enzim, hormon, feromon, dan juga toksin. Itu juga berasal dari protein. Nah, keseluruhan informasi genetik dalam tubuh suatu makhluk hidup, jadi termasuk bakteri, termasuk manusia, tumbuhan, jamur, serangga, dan juga virus, dan itu disebut dengan genom. Jadi genom itu adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh organisme. Nah, tergantung besar organismenya,
Kalau manusia itu mungkin jutaan gen yang ada pada kromosom manusia. Sampai yang paling sederhana seperti virus tumbuhan seperti tobacco mosaic virus hanya 8 atau 9 gen yang tersusun dalam genomnya. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan materi genetik ini antara prokariot seperti bakteri, kemudian eukariot seperti jamur dan tumbuhan, serta virus, maka materi genetiknya atau bahan genetiknya, materi genetik dalam bentuk DNA itu semua organisme prokariot, kemudian organisme eukariot itu DNA, sedangkan virus sebagian DNA dan sebagian RNA. Nah, materi genetik RNA itu hanya pada virus, sedangkan pada prokariot dan eukariot tidak ditemukan RNA yang berfungsi sebagai gen dari suatu makhluk atau organisme prokariot dan eukariot. Nah, satu gen akan mengkodekan satu jenis protein. Jadi ada istilah one gen, one protein. Jadi kelihatan di sini ini adalah salah satu contoh ekspresi gen pada eukariot ya, termasuk pada manusia, jamur, tumbuhan dan makhluk hidup atau semua organisme yang selnya eukariot. Nah, ini dilihat bahwa gen itu dikemas dalam kromosom, ya. Kromosom itu kalau eukariot dia berada pada dalam nukleus atau inti sel, sedangkan kromosom pada bakteri karena bakteri tidak mempunyai inti sel atau prokariot, dia terdapat pada sitoplasma. Nah, kemudian kromosom itu akan merupakan data DNA yang panjang. Dan sekuen DNA tertentu yang mengkodekan satu protein itu disebut gen. Jadi kromosom adalah rantai DNA yang panjang yang dikemas dalam dan disimpan dalam inti sel. Kemudian kromosom itu mengandung rantai DNA yang panjang dan terdiri atas ribuan bahkan jutaan gen pada mikrosome eukariot. Nah, ini contoh materi genetik pada prokariot ya. Jadi termasuk bakteri. Jadi sel bakteri itu atau termasuk prokariot ya, tidak selnya kromosom itu tidak dibungkus oleh membran. Jadi tidak ada inti sel pada ini satu sel. Jadi sel organisme seluler. Kemudian kromosomnya melingkar. Jadi melingkar ini adalah satu karakter kromosom pada prokariot, terutama bakteri. Kemudian pada bakteri itu ada yang disebut dengan DNA plasmid. Yang plasmid adalah ekstra kromosom apalagi di luar kromosom utama ada plasmid, dan plasmid ini juga mengandung gen-gen yang diperlukan dalam proses kehidupan bakteri tersebut. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi bahwa ini ada sel, kalau dia punya nukleus pasti eukariot ya. Dalam eukariot itu banyak sekali kromosom. Kalau ini ada pada manusia ada kromosom X, kromosom Y gitu ya. Dan masing-masing organisme mempunyai jumlah kromosom yang tertentu. Kalau pada manusia kita mempunyai kromosom 23. Jadi 23 ini kromosom, 23 kromosom ini akan dan masing-masing kromosom itu kalau kita urai, jadi kromosom itu dikemas dengan rapi, itu disebut dengan nukleosom. Nukleosom itu ada protein histone tempat menggulung DNA supaya
bisa efisien dan bisa tersimpan dalam nukleus. Nah, kemudian DNA panjang ini terdiri dari ribuan gen, dan DNA itu terdiri dari dua utas ya, dua utas yang masing-masing utas itu dihubungkan oleh basa yang disebut dengan basa pirimidin. Jadi pirimidin ada guanin, sitosin, kemudian ada adenin, timin. Nah, ini saya kira ini salah satu, ini saya sudah belajar pada kuliah sebelumnya bahwa molekul DNA seperti itu. Nah, kalau kita lihat sel eukariot ya, sel eukariot ini adalah kromosom itu terdapat dalam nukleus. Jadi dalam nukleus ini, kemudian dia akan banyak kromosom, jadi akan terbentuk. Ini adalah salah satu contoh. Jadi salah satu unit kromosom yang ada pada DNA dalam nukleus organisme eukariot, dan itu dia akan terdiri dari DNA yang panjang, dan masing-masing DNA itu mengandung banyak gen. Nah, kalau kita lihat ini, jadi ini adalah salah satu contoh gen dari kromosom atau DNA pada eukariot. Jadi berbeda dengan prokariot dan virus, bahwa pada eukariot ini ada bagian DNA gen. Jadi satu gen itu ada bagian intron dan ada bagian ekson. Bagian intron ini adalah bagian DNA yang tidak mengkodekan protein. Nanti kalau ada kerangka baca, jadinya dalam proses pembentukan messenger RNA, intron ini akan dibuang, dan sedangkan ekson ini adalah bagian yang mengkodekan suatu jenis asam amino atau suatu jenis protein. Nah, ini kalau kita lihat dalam masing-masing organisme, bahwa ekson itu atau coding region atau bagian dari DNA yang mengkodekan protein itu pada prokariot ada, ya, kemudian eukariot juga ada, kemudian bakteri juga ada. Sedangkan intron ini pada prokariot tidak kita temukan ada intron, artinya semua gen itu menjadi ekson semua. Sedangkan pada eukariot ini ada intron, dan ada dalam proses pembentukan messenger RNA, intron ini akan dibuang, sehingga ekson akan bergabung sesama ekson dan bisa diterjemahkan dalam susunan asam amino pada saat translasi. Sedangkan virus juga tidak mempunyai intron. Jadi gen pada eukariot itu ada ekson dan ada intron. Sedangkan pada prokariot tidak kita temukan ada intron, dan virus juga tidak kita temukan. Nah, kalau kita lihat di sini gen eukariot ini adalah salah satu ini seperti apa yang gambar sebelumnya. Jadi gen pada eukariot dalam bentuk molekul DNA. Jadi molekul DNA yang panjang tersusun oleh puluhan ribu gen, dan setiap gen merupakan sandi genetik yang diproduksi oleh suatu organisme. Jadi ini sudah kita sampaikan bahwa keseluruhan informasi genetik dalam tubuh suatu makhluk hidup disebut dengan genom. Pada organisme eukariot, genom berupa molekul DNA yang panjang dan terbagi menjadi beberapa gulungan atau gelondong yang disebut dengan kromosom. Jadi pada eukariot ini banyak sekali, ini masing-masing bentuk seperti ini dalam inti ini ada disebut dengan kromosom. Dan masing-masing spesies dari organisme eukariot ini mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Sebagai contoh, pada manusia 23, kemudian pada kedelai misalnya tertentu pada
pisang, pada padi, dia akan mempunyai jumlah kromosom yang berbeda-beda sesuai dengan spesies dari suatu organisme. Nah, kalau kita lihat susunan dari struktur gen eukariot ya, jadi adalah ini, nanti saya lihat ini adalah satu gen, tadi kalau kita dalam kromosom, maka dia mempunyai ekson, punya intron, punya ini, jadi satu gen itu mempunyai ini bervariasi antara intron dan ekson, kemudian dia akan membentuk messenger RNA, yang ini adalah RNA pre-messenger RNA, kemudian diproses membentuk messenger RNA. Jadi ekson-ekson ini digabung dan ekson ini mengandung kodon atau kode genetik yang ditranslasi akhirnya pada menghasilkan protein. Itu struktur gen dari eukariot. Nah, kalau kita lihat struktur gen dari prokariot, tadi sudah katakan bahwa tidak mempunyai ekson dan satu gen semua DNA-nya merupakan pengkode genetik yang diterjemahkan menjadi messenger RNA menghasilkan protein protein A, protein B, C, artinya bahwa satu struktur gen, satu operator, promotor dan operator ini menghasilkan banyak messenger RNA yang bisa jadi sangat efisien dibandingkan organisme eukariot. Nah, ini kalau kita lihat struktur gen pada virus, jadi virus itu gennya itu ada terdiri dari RNA dan DNA. RNA sendiri terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada yang kita kenal dengan positif ssRNA, ada yang negatif single stranded atau utas tunggal RNA, ada yang double stranded jadi utas ganda RNA. Kemudian genom virus dalam bentuk DNA juga terbagi 2, ada double stranded DNA dan single stranded DNA. Sedangkan pada eukariot dan prokariot pada semuanya hanya terdiri double stranded DNA dan justru hanya satu jenis itu saja. Sedangkan virus sebagai makhluk yang bukan sel, ya, jadi dia sangat berbeda dengan organisme prokariot dan organisme eukariot. Nah, kalau kita kembali lagi kepada topik utama kita bahwa kita mempelajari ekspresi gen. Jadi ekspresi gen itu adalah proses transformasi informasi genetik yang tersimpan dalam DNA dan menjadi protein. Dan protein ini mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Ada pun protein struktural yang berfungsi untuk membangun struktur tubuh menjadi makhluk hidup. Kemudian ada protein fungsional. Nah, protein fungsional itu adalah terdiri atas hormon. Kalau dalam bakteri seperti Bacillus thuringiensis adanya Bt toksin. Ya. Bt toksin itu toksin yang dihasilkan bakteri juga berasal merupakan molekul protein yang berfungsi sebagai toksin. Kemudian ada hormon. Kalau serangga kita ada feromon dan feromon itu adalah protein fungsional yang dihasilkan oleh gen. Nah, selain menghasilkan protein, gen juga menghasilkan RNA fungsional. Apa RNA fungsional itu? Adalah tRNA, transfer RNA. Nanti gunanya kita akan berperan dalam proses translasi sebagai molekul pengikat asam amino yang akan disusun sesuai dengan informasi genetik yang ada pada messenger RNA. Kemudian ada ribosomal RNA atau RNA, dan ini akan berfungsi sebagai katalisator dalam pembentukan
rantai polipeptida pada translasi atau penerjemahan messenger RNA menjadi protein. Dan kemudian ada yang snRNA, ada small nuclear RNA, dan itu kita tidak banyak mempelajari karena itu lebih spesifik dari fungsi-fungsi yang selain dari ekspresi gen. Nah, kalau kita lihat proses alur transformasi genetik, jadi di sini bahwa DNA ini molekul gen ada dalam bentuk DNA. DNA mempunyai rantai spesifik, ya, tergantung jenis gen yang terkandung. Kemudian rantai RNA itu diterjemahkan ke dalam messenger RNA. Jadi yang dikenal dengan transkripsi, dan yang kita butuhkan RNA polimerase. Ya. RNA polimerase ini adalah enzim yang akan mengkatalisasi pembentukan atau sintesis RNA. Kemudian kita butuh nukleotida dan kita butuh energi. Dan salah satu contoh molekul berenergi tinggi ini adalah ATP, adenosin trifosfat, dan juga tidak ada ATP, tapi ada GTP dan juga yang lain. Kemudian messenger RNA itu diterjemahkan. Jadi susunan bahasa ini messenger RNA ini mengandung kode genetik yang akan diterjemahkan dalam sitoplasma. Jadi asam yang dibutuhkan asam amino, kemudian ribosom, transferan A, energi, dan satu lagi ini sudah tidak tertulis, ini adalah rRNA, ribosomal RNA. Nah, akan menjadi protein, dan protein itu bermacam-macam. Jadi ada protein struktural, ada protein fungsional seperti enzim, hormon, interferon, antibodi, dan sebagainya. Dan ini salah satu fungsi protein. Nah, protein ini adalah salah satu molekul yang mengendalikan semua reaksi tubuh kita. Jadi yang sebenarnya sifat kita itu ditentukan oleh terjadinya metabolisme tertentu dan dikatalisasi oleh protein. Nah, sebab itu gen fungsinya memproduksi protein, dan protein itu akan berperan dalam mengarahkan terjadinya reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh kita dalam membentuk suatu produk gen akhir pada manusia. Nah, ini kalau kita lihat ini transkripsi yang transformasi genetik, atau ini dalam ada yang menyebut sentra dogma genetik, ada yang mengistilahkan dogma molekular biologi, ada dogma sentra dogma biologi, dan ini semua ada dalam buku-buku molekular biologi. Dan ini alurnya bahwa ini DNA, itu gen dalam DNA dalam inti. Jadi ini kemudian transkrip menghasilkan messenger RNA. Messenger RNA ditransformasi ke sitoplasma, dan di sitoplasma ini adalah tempat penerjemahan dari kode-kode genetik, dan kode-kode genetik itu akan mengkodekan satu jenis asam amino yang akan dibawa oleh transfer RNA. Nah, kalau kita spesifik lagi, kita coba bicarakan transkripsi. Jadi sudah kita sampaikan tadi bahwa transkripsi itu adalah sintesis RNA dengan template. Nah, template ini cetakan, ya, DNA, dan DNA itu adalah gen yang terdapat dalam untai atau runutan DNA. Jadi ini sini artinya lihat bahwa yang besar ini adalah enzim RNA polimerase. Kemudian dalam DNA itu ada timin, ada adenin, guanin, timin, adenin. Dan dalam sintesis RNA, maka enzim RNA polimerase itu akan membuat basa komplement. Jadi kalau dalam DNA-nya itu timin, maka dalam RNA-nya itu adalah adenin. Kalau dalam
DNA-nya itu adenin, kemudian dalam RNA-nya urasil. Dan kemudian kalau DNA-nya guanin, dalam RNA-nya sitosin. Kalau dalam DNA-nya guanin, sitosin. Kalau timin, adenin, dan timin, adenin, kemudian adenin, urasil, dan ini seterusnya sampai berakhir penerjemahan itu kode genetik dalam sel. Kemudian ini akan terjadi kode ini yang merah ini adalah messenger RNA yang mengandung bahasa-bahasa komplement yang dikopi persis seperti yang ada dalam DNA, dan masing-masing DNA bahasa ini nanti akan mengkodekan jenis asam amino tertentu. Jadi perbedaan makhluk hidup antara satu dengan lain itu adalah perbedaan susunan asam amino. Jadi kita dengan makhluk, dengan hewan sebenarnya sama saja jenis proteinnya, cuman berbedanya adalah susunan dari asam amino. Nah, kalau kita lihat tahapan dari transkripsi, itu ada 3, yaitu adalah tahap inisiasi, kemudian elongation, ini adalah perpanjangan, kemudian terminasi. Nah, apa itu inisiasi? Inisiasi transkripsi itu adalah terjadinya RNA polimerase berikatan dengan rutan nuklear tertentu spesifik yang dikenal dengan promotor. Jadi gen itu terdiri dari promotor dan kemudian coding region atau bagian DNA yang akan diterjemahkan ke dalam molekul RNA. Kemudian setelah Nah, setelah RNA polimerase menempel pada ini, kemudian dia akan bergerak memperpanjang. Jadi ini adalah seperti gambar sebelumnya. Kita lihat RNA polimerase terus bergerak ke sini sambil mensintesis messenger RNA. Jadi RNA polimerase bergerak sepanjang DNA dan mensintesis rantai RNA. Dan RNA polimerase menambahkan nukleotida pada ujung 3, arah perpanjangan 5-3. Saya kira kuliah pada replikasi DNA sudah dijelaskan apa arti ujung 3 dan apa arti ujung 5 dalam suatu rantai DNA. Kemudian setelah semua kode genetik sudah diterjemahkan dalam bentuk RNA, maka terjadi terminasi. Jadi transkripsi berhenti pada runutan DNA spesifik yang dikenal dengan runutan terminator. Dan bahasanya ini adalah AAUAA. Ini adalah kalau ribosom bukan ribosom, maaf, RNA polimerase ketemu urutan bahasa AA, adenin, adenin, urasil, adenin, adenin, maka di situ terjadi transkripsi akan terhenti. Jadi antara promotor dengan runutan terminator ini semua diterjemahkan menjadi RNA. Dan khusus untuk eukariot itu ada namanya processing. Untuk eukariot terjadi proses pematangan RNA dari pre-RNA yang mengandung intron dan ekson menjadi messenger RNA yang siap ditranslasi. Nah, ini saya kira tadi khusus pada eukariot akan terjadi proses pematangan, yaitu adalah menghilangkan intron dalam suatu molekul RNA,
kemudian akan yang tinggal ekson, dan ekson itu adalah kerangka baca. Kalau dalam ini adalah open reading frame, artinya bahasa-bahasa yang mengandung kode genetik yang akan diterjemahkan dalam susunan asam amino pada saat translasi. Nah, ini dua yang berbeda, perbedaan ekspresi gen pada prokariot dan eukariot. Dan sebelah sini bakteri ini adalah salah satu contoh organisme prokariot. Jadi di sini kelihatan bahwa ini hanya satu sel, jadi dia tidak mempunyai nukleus. Dan sedang setelah ini dia punya nukleus. Kemudian terjadi transkripsi di dalam sitoplasmanya, dan kelihatan di sini bahwa setiap messenger RNA terbentuk dan dia langsung diterjemahkan menjadi protein. Jadi tidak ada kompartemen atau perbedaan lokasi sintesis messenger RNA dengan translasi protein. Jadi sehingga antara transkripsi dan translasi itu berjalan simultan. Jadi sedangkan kalau kita lihat pada gambar sebelahnya, ini adalah eukariot. Di eukariot itu terdiri dari sitoplasma dan nukleus, ya, sitoplasma dan nukleus. Sedangkan di yang prokariot tidak mempunyai nukleus. Nah, ini ada bahwa DNA kemudian transkripsi membentuk pre-messenger RNA. Nah, pre-messenger RNA ini itu RNA yang masih mengandung domain dari ekson dan domain dari intron yang berada pada DNA. Nah, pada saat processing itu terjadi dalam nukleus, akan terjadi splicing. Splicing ini pemotongan bagian intron yang tidak diperlukan. Kemudian setelah selesai pemotongan itu baru dikirim ke sitoplasma, dan di sitoplasma langsung ditranslasi menjadi protein. Jadi bedanya di situ bahwa tidak terjadi di bakteri, transkripsi dan translasi itu berjalan simultan. Nah, ini adalah contoh dari transkripsi. Jadi DNA polimerase dia akan menerjemahkan, dan perlu diketahui bahwa pada DNA, gen DNA itu terdapat dua utas. Jadi kita tahu semua utas dari atau rantai DNA itu terjadi dua utas, dua tali kalau dalam ini. Dan yang pertama utas 53. Jadi kalau kita menulis 53, dan utas ini disebut dengan coding strand. Jadi utas yang mengkodekan suatu asam amino. Kemudian yang utas 35 ini adalah template strain atau cetakan. Jadi kalau lihat di sini bahwa yang mencetak molekul RNA itu berasal dari template yang 35 ini. Jadi ya bukan yang di atas. Jadi yang coding strain ini tidak diterjemahkan karena dia urusan bahasanya persis sama yang terjadi dalam messenger RNA. Sedangkan yang 35 ini. Nah, lihat di sini bahwa pembacaan DNA itu dimulai dari 3 sampai ke 5. Kemudian sintesis messenger RNA itu mulai dari ujung 5 sampai ke 3. Artinya apa? Bahwa penambahan nukleotida baru itu hanya terjadi pada ujung 3. Jadi di sini jelasnya dan keterangannya bahwa transaksi dari setiap gen akan menghasilkan RNA utai tunggal yang sekuennya merupakan komplement dari sekuen nukleotida pada salah satu untai DNA. Nah, untai komplement dari
template atau cetakan. Untai DNA ini disebut untai template. Nah, ini untai template tadi yang komplement dengan DNA, sedangkan utas DNA pasangannya sering disebut dengan kode strand. Kemudian pada proses transkripsi DNA, template dibaca dari 3 ke 5. Jadi sini kita lihat dari 3 ke 5. Sedangkan sintesis RNA berlangsung dari arah 5 ke 3. Jadi sudah saya katakan bahwa kita langsung ke arah 5 dan 3. Nah, enzim utama yang berperan pada proses transkripsi adalah enzim RNA polimerase. Ini adalah yang dalam opal putih itu adalah ilustrasi bahwa RNA polimerase itu sebagai unsur yang berperan dalam sintesis messenger RNA. Jadi transkripsi itu kita ini bahwa itu adalah transformasi DNA dari messenger RNA ke RNA. Ini adalah tadi contoh eukariot ya. Jadi eukariot yang ini proses transkripsinya DNA messenger RNA, kemudian pre-messenger RNA ini akan diproses menjadi RNA, kemudian dikirim ke sitoplasma untuk ditranslasi. Ini sobat, jadi ada enzim yang berperan tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah enzim polimerase, RNA polimerase. Nah, kalau kita lebih lihat bahwa arti ujung 5 dan ujung 3, jadi ujung 5 dan ujung 3 adalah bahwa yang terluar dari 5N ini adalah C yang kelima. Jadi kalau kita lihat rantainya, dia akan banyak 3N, jadi dia nukleotida baru itu akan disambung bukan pada ujung 5, tapi pada ujung N yang isinya adalah unsur hidroksi atau OH. Jadi itu yang kira-kira yang ini. Nah, kalau kita lihat lebih ini lagi, itu lebih jelas lagi bahwa utas 53 adalah utas coding, ya jadi sudah kita katakan tadi. Kemudian utas 35 adalah utas template. Ya, kalau kita lihat lebih dekat bahwa ini adalah DNA. Jadi kalau di DNA, kalau walaupun ini, jadi biasanya 5335 karena pada dua utas dari DNA itu adalah suatu utas yang terbalik arah ya. Jadi yang 53 tadi saya katakan adalah top strand yang di atas ya, coding strand, chain of strand. Jadi di sini ada coding strand, sedangkan 35 bawah bottom ya adalah template strand di atau anti-sense strand. Nah, yang diterjemahkan oleh molekul RNA polimerase ini adalah yang 35 bawah ya, jadi bawah ini adalah coding strand dan menghasilkan 53 yang bawah. Jadi pembacaan RNA polimerase mulai dari 3, jadi dari coding strand 3 sampai ke 5, kemudian sintesisnya ada komplement dari itu dari 5 ke 3. Tadi lebih jelas lagi sintesis arah 5-3. Jadi di sini bahwa ini kalau ini adalah template, ini template ya, template tadi bahwa ini dibaca dari 3 sampai ke 5, kemudian ribosom baru ini akan disambungkan pada 3N. Jadi akan membentuk ikatan fosfodiester di sini. Kalau ini adalah nukleotida atau UTP ini urasil trifosfat ya. Jadi ini adalah
di samping dia nukleotida, tapi dia juga mempunyai energi yang akan diperlukan dalam pembentukan ikatan fosfodiester. Nah, ini kalau ujung 5,3. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pembentukan ikatan fosfodiester yang mengikat nukleotida dalam asam nukleat, dalam DNA atau RNA, perhatikan ikatan ester yang terjadi pada C3-C5. Jadi sudah terjelaskan bahwa C3 ini adalah ujung 3 atau juga disebut dengan 3 hidroksil, 3 OH ya. Kemudian nukleotida baru ini akan menambahkan pada OH ini. Dan OH dengan fosfat akan berikatan membentuk ikatan fosfat atau yang disebut juga dengan fosfodiester. Dan ini saya kira sudah dalam kuliah tentang replikasi RNA, DNA, relasi DNA itu sudah dijelaskan. Nah, ini sangat berbeda dari prokariot dan eukariot. Jadi saya katakan bahwa ini adalah virus ya. Jadi virus dia mempunyai berdasarkan model atau bentuk asam nukleat genomnya, itu terdiri dari 7 macam dan semua mempunyai tahap-tahap tertentu untuk menjadi messenger RNA. Sebagai contoh, virus yang mempunyai single stranded DNA atau utas tunggal DNA, dia dalam sel inangnya dia akan membentuk double stranded RNA masuk ke inti, kemudian dalam inti dia akan membentuk messenger RNA. Kemudian semua ini adalah tahapan-tahapan dalam mata kuliah virologi sudah sangat jelas dijelaskan tahapan-tahapan tersebut. Kalau kita masuk ke translasi sekarang. Translasi itu adalah proses sintesis protein yang asam aminonya berdasarkan susunan basa atau nukleotida yang ada pada messenger RNA. Dalam translasi, protein disintesis oleh ribosom dalam sitoplasma dalam suatu proses yang disebut dengan translasi. Sekuen protein yang disintesis ditentukan oleh informasi genetik yang terdapat dalam molekul messenger RNA. Informasi genetik itu terdapat dalamnya disebut dengan kodon triplet. Nah, kodon triplet ini ada kodon. Jadi kalau tadi ini kalau kita ini bahwa 35 ini adalah messenger RNA. Nah, messenger RNA itu ada pasangan 3 basa yang masing-masing 3 itu akan mengkodekan asam amino. Jadi adalah ini, dan ini kelihatan bahwa nanti asam amino itu akan dibawa oleh transfer RNA. Nah, transfer RNA ini akan membawa asam amino, kemudian ribosom akan mengkatalisasi penyambungan asam amino yang dibawa oleh masing-masing tRNA. Dan tRNA itu membawa asam amino spesifik sesuai dengan basa yang ada pada dia. Ini gambar sebelah kanan, ini messenger RNA. Dan ini adalah kodon ya, jadi ini kelihatan bahwa ini kodon. Kalau dia misalnya 3 urutannya itu urasil, maka pada tRNA itu dia membawa adenin, dan pada adenin itu akan terikat asam amino fenilalamin, kemudian fenilalamin itu akan dirangkai oleh ribosom ini membentuk susunan atau rantai polipeptida. Nah, itulah yang disebut dengan
Nah, protein. Nanti kalau dia kodonnya guanin sitosin, maka yang komplement dan itu adalah disebut dengan antikodon. Jadi antikodon itu adalah bahasa yang komplement dari yang ada pada messenger RNA. Dia akan membawa tRNA dan pada tRNA itu terikat dengan glikosin. Ini adalah jenis asam amino dan dia masuk, kemudian asam amino nanti akan dirangkai, disambungkan dengan penyelalan. Nah, itu saya kira, dan itu berlangsung terus selama proses translasi. Nah, ini adalah kode genetik atau triplet basa, purin, dan pirimidin. Jadi di sini jelas bahwa, dan ini adanya pada messenger RNA. Kalau pada messenger RNA itu adalah ada 3 pasangan basa, urasil-urasil, maka tRNA akan membawakan penyalani. Kemudian ada juga yang UUC. Ini tergantung spesiesnya, ada pada yang mengkodekan penyalanin mungkin pada padi triple U, sedangkan pada kedelai maka UUC dan seterusnya. Jadi kalau pada messenger RNA itu adalah urasil uracil, maka tRNA-nya akan membawakan leusin. Nah, itulah kira-kira namanya kode genetik itu. Kemudian ini adalah perbedaan struktur dari gen ya. Jadi gen dan ini adalah gen prokariot dan eukariot. Di sini dilihat bahwa genom prokariot umumnya hanya tersusun dari satu kromosom yang besar. Jadi kromosom besar terbentuk dari DNA untai ganda, ya terbentuk sikuler, ya jadi sudah kita bicarakan. Kemudian ini adalah contohnya. Jadi gen dari prokariot itu ada sekuen promotor, tata box ini adalah promotor. Kemudian ada sekuen berhenti, jadi dia akan memulai transkripsi dari A3 kemudian sampai ke sedangkan struktur gen pada eukariot itu ada promotor, kemudian dia punya tata box, ini adalah tempat menempelnya RNA polimerase, kemudian dia juga punya bagian yang akan menghancer dari suatu proses transkripsi. Nah, ini adalah proses translasi. Tadi sudah kita bicarakan bahwa itu akan terjadi dalam sitoplasma. Jadi transkripsi adalah proses sintesis messenger RNA, sedangkan translasi adalah proses penerjemahan messenger RNA menjadi protein. Dan ini adalah salah satu tahapan dari translasi. Jadi translasi juga mempunyai tahapan yang disebut dan inisiasi, perpanjangan, prolongasi, dan terminasi. Nah, inisiasi terjadi, jadi di sini kelihatan bahwa inisiasi terjadi interaksi messenger RNA yang mengandung kodon. Kita ulangi bahwa translasi itu ada tahapan translasi. Jadi pertama inisiasi, yaitu terjadinya interaksi messenger RNA yang diproduksi berdasarkan gen. Kemudian tRNA yang membawa asam amino dengan 2 subunit ribosom. Jadi ribosom RNA, jadi 30 dan 35. Kemudian ada faktor translasi atau IF1 dan IF2. Kemudian ada KTP. Ribosom mempunyai 2 situs amino asil dan juga P, situs A ya, amino asil, situs P untuk polipeptida. Kemudian ada kodon star
yaitu AUG, dan antikodon UAG untuk menerjemahkan itu. Kemudian proses perpanjangan ribosom sebagai katalisator pembentukan ikatan peptida antara asam amino. Kemudian ada translokasi, jadi translokasi tRNA masuk ke ribosom ke situs A, kemudian berpindah ke situs B, dan pergerakan ribosom pada mesin berasal marah 5 dan 3. Kemudian pada satu lagi ada terminasi, berhenti pada saat ribosom bertemu dengan codon stop, dan codon stop ini ada UAA, ada UAG, dan UGA. Ini tergantung spesies dari makhluk hidup. Dan pada gambar ini kita lihat bahwa ini adalah tRNA. OAC ini adalah tRNA yang memulai terjadinya translasi. Kemudian ada sequence del Ganomo. Ini adalah sekuen yang ini AGG. Ini adalah situs pengikatan ribosom. Ribosom mulai menempel pada situs itu. Kemudian pada sebelah situs itu ada AUG. AUG ini adalah codon start. Jadi UAG ya. Jadi UAG ini adalah codon start yang membawa asam amino methionine, dan semua sintesis protein itu dimulai dengan methionine. Kemudian dalam proses pematangannya methionine akan disesuaikan dengan rantai asam amino yang perlu. Tapi yang namanya translasi itu dimulai dengan codon start, yaitu UAG. UAG ini adalah yang mengkodekan methionine. Kemudian akan dimulai dengan penerjemahan AUG dengan methionine. Kemudian selanjutnya akan ribosom akan bergerak ke arah 3 dan menerjemahkan semua triplet kodon yang ada pada mesir RNA ke dalam bentuk asam amino. Nah, kalau penerjemahan, jadi di sini jelas di sini bahwa kalau kita lihat di sini bahwa selama perpanjangan atau elongasi, ya, kompleks translasi melakukan translokasi membaca kodon triplet pada untai messenger ini RNA, ini messenger RNA dari ujung messenger RNA bagian 5 ke arah ujung 3. Jadi sudah kita jelas tadi. Dan polipeptida baru terbentuk dari ujung N asam amino ke arah ujung karboksil. Jadi di sini dia akan bergerak 5 ke 3. Kemudian terus yang kalau kita lihat pada gambar ini sudah ada 3 asam amino yang sudah terhubung, dan masing-masing asam amino ini dihubungkan oleh ikatan peptida. Sebab itu protein mempunyai nama lain yang namanya polipeptida. Nah, ini ikatan polipeptida yang ini sebagai contoh. Jadi adalah ini adalah 2 asam amino. Jadi asam amino dari 1 dan 2, kemudian akan terjadi pembentukan ikatan yang dikatalisasi oleh ribosom membentuk ikatan peptida. Jadi ini adalah ikatan peptida yang menghubungkan atau mengikat asam amino. Dan asam amino ini tergantung besar kecilnya gen, bisa ribuan, puluhan ribu asam amino dalam satu jenis protein. Nah, pada satu titik, jadi terminasi translasi berlangsung ketika ribosom sampai pada codon stop. Nah, codon stop itu tadi saya katakan bentuknya adalah UAA, UAG, UGA, ini tergantung ini spesifik spesies dari makhluk hidup. Dan kemudian faktor RF ini jadi protein akan yang menduduki tempat pengikatan A, jadi mengikuti pada ribosom A.
transaksi akan terhenti, sehingga ada A ini diikat oleh protein RF yang akan menghalangi terjadinya tRNA yang akan berikatan dengan asam amino sebelum setelah itu. Nah, ini berbeda dengan lain, ini adalah ekspresi virus. Jadi tadi sudah kita katakan bahwa virus ini bukan sel, sehingga dia tidak mempunyai perangkat yang bisa mengekspresikan gennya. Nah, oleh sebab itu virus ini menggunakan nukleotida dari tanaman inang, menggunakan enzim dari tanaman inang, menggunakan asam amino dari inang akan membentuk virus. Jadi virus adalah makhluk yang bukan sel, sehingga untuk mengekspresikan gennya dia harus masuk ke dalam sel inang. Kalau virus tumbuhan misalnya, virus harus masuk ke sel tumbuhan, kemudian dalam proses sentradogma atau ekspresi gen tanaman, maka virus akan menyelusup sehingga tanaman juga selain mengekspresikan gen tanaman itu sendiri, dia akan mengekspresikan gen yang terdapat pada virus. Nah, itu saya kira kuliah kita ini, dan kita akan minggu depan kita akan mempelajari tentang regulasi ekspresi gen pada organisme eukariot dan organisme prokariot.